Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adhika Rajendra Haris, dan hari ini saya akan mempresentasikan riset saya untuk kelas metodologi penelitian eh, kelas B, yaitu Sentiment Analysis Tweet Toxic menggunakan Residual Learning atau ResNet. Saya mempresentasikan ini untuk kelas B dengan NIM 19105111071. Oke. Sedikit latar belakang mengenai teknologi yang digunakan untuk riset ini. Jadi saat kita membuat sebuah neural network, secara teori ya, lebih banyak layer itu pasti network akan menghasilkan akurasi yang lebih bagus. Secara teori, ya. Tapi realitanya, ketika kita menambah lebih banyak layer, akan ada risiko training dan testing error-nya itu meningkat. Jadi bisa dilihat di gambar yang kanan ini, ada dua network, yaitu 120 layer dan 156 layer. Dan training error dari yang 56 layer itu lebih besar. Ya. Dapat dilihat di graf itu 56 layer menghasilkan lebih banyak training error dibandingkan yang lebih bawahnya. Dan ini tentunya gawat ya, soalnya banyak model memang membutuhkan banyak layer karena memang jumlah datanya yang besar, dan untuk mendapatkan akurasi yang besar memang membutuhkan banyak layer. Dan jika layernya lebih banyak dan malah training errornya lebih besar, itu akan berefek pada kualitas modelnya tentunya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, itu kenapa bisa begini? Kenapa jika layernya itu lebih banyak, malah errornya yang menambah? Kita lihat. Ya, kenapa ini terjadi? Jadi, saat sebuah neural network memiliki banyak layer, itu informasi akan lebih susah untuk disimpan saat maju lebih ke layer dalamnya. Ya, jadi makin dalam layer, maka makin susah, makin banyak informasi yang akan hilang. Ya, jadi informasinya tidak disimpan, dan memajukan informasi saat dilakukan back publication itu susah. Ya, jadi akan menghasilkan error yang lebih besar dan model yang kurang akurat. Dapat dilihat di gambar kanan ini, lebih banyak hidden layer itu kadang-kadang informasi yang dari layer sebelumnya tuh hilang. Jadi akurasinya menurun, errornya lebih banyak, dan itu mengakibatkan model yang kualitasnya lebih buruk. Jadi apa sih solusi ini? Solusinya apa? Jadi ada residual learning atau ResNet, ya, sebuah tipe model yang dirumuskan pada tahun 2011, merumuskan sebuah solusi untuk masalah ini, di mana jika layer bawah sudah memiliki nilai akurasi dan error bagus, maka layer ke atas harus memiliki nilai yang sama atau lebih bagus dari itu. Jadi mirip-mirip callback ya. Ini dilakukan dengan yang dinamakan sebagai identity mapping, di mana input dari layer selanjutnya adalah output dari layer sebelumnya. Ya, layer setelahnya seharusnya memiliki nilai yang sama atau lebih dari itu. Jadi layer selanjutnya tidak boleh memiliki training error yang lebih besar atau akurasi yang lebih kecil. Jadi kalau kasusnya gitu, maka akan mengambil weight dan bias dari layer sebelumnya. Ya, jadi ini mirip callback. Cuman kalau callback kan itu biasanya akan selesai training layernya ya. Jadi layer udah selesai atau epoch-nya udah selesai, itu baru akan callback. Dan itu akan weight dan biasnya itu akan udah terbentuk ya, akan sudah terbentuk. Jadi ini akan dilakukan selagi trainingnya di layernya tersebut. Ya, dapat lihat ini prinsip dari digambarkan ini, prinsip dari ResNet-nya. Ya, jadi kita simply memakai identity matrix
ditambahkan ke layer selanjutnya, dan itu akan jadi layer selanjutnya. Nah, jadi tujuan penelitiannya itu apa sih? Nah, jadi saya melatih model residual neural network agar dapat mendeteksi toxic tweet berdasarkan kata yang ada pada tweet tersebut. Mendapatkan model dengan akurasi yang tinggi dan dapat menggunakan data di luar dari dataset training dan testing. Model dapat memisahkan tweet yang toxic dengan tweet yang bukan. Ya, manfaat penelitian ini itu apa? Nah, di dunia kita sekarang tuh kita kebanyakan orang sudah memakai sosial media, dan tentu itu akan membawa banyak baik dan buruk. Ya, baiknya orang berkomunikasi dengan gampang, mereka bisa menceritakan pengalaman mereka dengan mudah. Ya, cuman buruknya tuh dengan pembukaan tipe komunikasi ini tuh akan lebih banyak tipe harassment atau bullying. Ya, orang yang mungkin kejam atau yang ingin menyerang sesuatu grup spesifik yang toksik lah, mereka menyerang agama atau apa. Nah, itu adalah masalah yang besar di Twitter. Ya, Twitter itu karena itu secara garis besar itu text based, ya, bukan gambar kayak Instagram atau video di YouTube. Jadi toxicity-nya lebih terlihat di Twitter karena semuanya berbasis tulisan. Ya, jadi manfaat penelitian itu mempermudah pendeteksian tweet yang tergolong toksik dan tidak. Melihat beberapa efektifnya ResNet dalam bidang sentimen analisis dapat diaplikasikan pada media sosial untuk mengurangi aktivitas toksik dalam menggunakan penelitian ini. Ya, jadi ini bisa membantu dalam ya mendeteksi lah toxic tweet kayak gimana, dan membantu mencegahnya gitu. Oke. Jadi ini adalah ya use case-nya. Tadi use case ini adalah user dapat menginput link Twitter, ya, dan akan dicek nih Twitternya itu ada atau enggak, link itu ada atau enggak. Jika tidak, maka akan error, ya, akan dibalikan, dan itu akan dimasukkan ke model ResNet tersebut. ResNet tersebut akan melakukan prediksi, dan itu akan mengeluarkan output. Output itu akan ditunjukkan ke user. Tentu kita juga bisa menginput teks biasa, dan itu akan masuk juga ke ResNet modelnya. Dan itu akan proses yang sama, cuman untuk link Twitter itu kayak kalau mau nyari tweet spesifik gitu. Ya. Ya. Ya, metodologi penelitian. Jadi tentunya kita mulai dengan identifikasi masalah apa yang kita butuhkan, data apa, permasalahan yang saya hadapi itu apa, terus apa yang aku ingin lakukan dalam riset ini. Sebenarnya saya habis itu melakukan studi literatur yang fokus pada meriset berbagai metode deep learning yang dapat digunakan untuk untuk proses ini, yaitu ResNet, SVM, dan tipe model lain yang membantu dalam NLP atau Natural Language Processing seperti LSTM. Ya. Setelah itu saya mengakuisisi data. Saya mendapatkan data ini dari Kaggle, data hate tweets. Ya, jadi dataset ini berisi dengan tweet yang hateful dan tidak, dan itu saya pakai untuk melatih model ini. Setelah itu saya melakukan pre-processing, yaitu menghilangkan stop words, simbol-simbol yang tidak dibutuhkan karena ini tweet, ya. Jadi banyak sekali hashtag, @symbol, emoji, kita harus mengeluarkan itu semua karena memang itu tidak membantu saat melatih modelnya. Itu habis itu kita membuat modelnya. Kita membuat modelnya menggunakan TensorFlow. Kita juga melakukan testing, melihat modelnya akurasinya, dan kita mengevaluasi hasilnya dan bagaimana apakah itu sesuai ekspektasi saya atau tidak.
dan baru kita selesai. Oke, jadi data yang digunakan untuk penelitian ini itu berasal dari Kaggle. Ini ada linknya, www.kaggle.com, itu Twitter hate speech ya. Mereka datanya itu udah dibagi jadi dua ya, data training, data testing. Jadi data training itu totalnya itu 29.530 dan yang testing itu adalah 16.130 data. Model dataset yang akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library TensorFlow ya. ID yang digunakan menggunakan Google Collaboratory karena kita bisa meminjam GPU dari sananya. Sini layer, pooling, batch size akan ditentukan untuk model. Setelah itu data training akan masuk ke ResNet untuk dilatih. Nah, tentunya habis model selesai, kita akan coba data testing, melihat akurasi dan efektivitas dari model. Data testing yang digunakan akan divariasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Akurasi dari model dapat dilihat dari beberapa dari data testing yang diprediksi itu memiliki hasil sesuai dengan kelasnya. Dia akan melihat nih data yang diprediksi ini sesuai dengan kelas aslinya atau enggak, itu akan melihat akurasinya. Hasil akan dibandingkan dengan hasil konfigurasi model yang berbeda, layer beda, data training beda, untuk menentukan konfigurasi mana yang paling akurat dan efektif. Training error juga tentunya akan diperhatikan untuk melihat berapa bagusnya model dalam melatih data tanpa loss datanya. Ya. Dan ini hasilnya. ResNet itu bukan model yang dibuat dari awal, itu model yang sudah di training. Jadi kita menggunakan metode transfer learning untuk mengambil weight dan bias model tersebut dan kita pakai untuk model kita sendiri. Menggunakan TensorFlow Hub, kita bisa memanggil ResNet dan itu akan menghasilkan model tersebut kita dapat pakai dan kita bisa modifikasi juga beberapa layer yang kita pakai, terus apa saja yang akan apakah kita bisa retrain ulang model tersebut. Cuman karena kita ingin nilai yang lebih bagus, kita akan menggunakan semuanya ya. Jadi ResNet itu akan sebagai input pertama dari modelnya. Nah, jadi kita menggunakan ResNet 50, jadi 50 layer ya, digunakan karena jumlah layer tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Data yang diproses berbentuk teks, jadi tidak sebanyak fitur pada sebuah citra. Cuman kita harus melakukan lebih banyak di processing ya. Pada variable pred, kita menambahkan layer untuk dua output kelas dari dataset tersebut. Pred akan dijadikan output dari model tersebut. Ini hasilnya ya. Setelah kita fit modelnya, kita mendapatkan model angka yang bagus untuk akurasinya. Jadi data akan dilatih dengan epoch 10 ya, 10 iterasi dan dengan batch size yang digunakan itu adalah 32. Berarti akan diambil 32 data sebelum dilatih. Yang sebelumnya mengulang lagi. Tidak menggunakan batch size lebih besar karena untuk menghemat memori ya. Karena ini kan kita meloading datanya untuk ke GPU-nya. Jadi saya memilih batch size yang lumayan kecil agar memorinya tidak kepakai semua. Karena memang dataset kita tuh lumayan banyak. Jadi akurasi akhir yang didapatkan adalah 0,9986 dan loss-nya itu 0,0037. Ini angkanya lumayan bagus ya. Walau saya awalnya ketakutan bahwa akan overfitting, cuman sepertinya tidak. Dan loss-nya tuh memang bagus. Loss-nya sangat kecil, dan bahkan validation loss-nya juga lumayan bagus ya, 0,32. Dan validation cost-nya juga tidak jauh, itu 94%. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sedikit dari kodenya. Oke, jadi ini adalah kodenya. Pertama, kita mengimport semua library yang dibutuhkan ya. Jadi TensorFlow dan segala macam kita import ya, dan semua support library yang kita butuhkan.
Dan saya juga nge-mount drive saya karena itu di mana datanya disimpan. Yang pertama tentu kita mengambil datanya di drive saya ya. Kita read datanya, kita dapat melihat infonya. Ini kita lihat, oke, ada datanya seperti apa strukturnya. Ya, sama untuk data caching-nya. Karena diingat kita memiliki data itu udah dipotong jadi 2. Nah, sini kita bisa lihat nih rasio datanya, dan sepertinya itu memang data toksiknya itu kurang ya. Kalau dilihat dari rasionya ini, memang lebih banyak data non toksiknya, dan itu mungkin bisa buruk untuk modelnya ya, karena tidak seimbang jumlah labelnya, karena kita ada 2 label ya, ini tidak seimbang gitu. Dan kita melakukan pre-processing dan cleaning dulu. Kita ngedrop semua yang 0, kita mendrop ID-nya karena kita tidak butuh kolom tersebut. Dan di sini kita menggunakan regex untuk menghilangkan semua emoji, hashtag, semua kata-kata yang tidak dibutuhkan ya. Dan termasuk stop words ya, stop words kita hilangkan ya. Jadi hanya kata-kata yang penting saja. Ini kita bisa lihat ya perbedaannya di sini secara langsung. Ya, di atas itu masih ada add user. Dan ini kita hilang semua, ini tinggal ininya aja. Tinggal datanya saja. Nah, ini ya. Dan sini kita melakukan, karena ini kita NLP, kita harus melakukan tokenizing ya, karena kita ingin mengubah data tersebut menjadi angka yang dapat diproses oleh komputer ya, karena kita tidak bisa hanya memasukkan teks langsung ke modelnya, kita butuh melakukan tokenizing lebih dahulu ya. Sini tokenizernya ya, kita bisa lihat ya, kita melakukan fit on text, dan ini kita bisa lihat nih kata-katanya jadi angka. Jadi ini tuh setelah dan setiap kata tuh jadi ada identifier-nya, angka identifier-nya. Dan ini juga tentu kita nge-path sequence, kita mengambil berdasarkan path sequence itu mengambil berdasarkan tweet yang paling panjang ya. Jadi tweet yang paling panjang supaya inputnya tuh sama semua shape-nya. Dan sini kita nge-split datanya, data train dan testingnya. Dan ini kita ngimport library TensorFlow dan segala macam. Kita membuat modelnya, kita memanggil ResNet. Dan tentunya karena kita ada 2 output ya, label toxic dan toxic, kita dan outputnya itu 2. Nah, terus ini kita juga jadi ini yang ada di rasanya, kita tidak ingin training ulang ya. Jadi kita tidak mau training ulang. Kita compile model tersebut, dan karena ingat ya ini 50 layer, jadi ini banyak banget layer ya di sini. Ya. Layernya banyak sekali. Ya, layernya banyak. Ini kita bisa lihat ya yang kita masukkan sini. Dan sini kita melakukan training dan dapat lihatnya akurasinya sesuai yang saya tunjukkan tadi, lumayan bagus ya. Dan ini itu kita melakukan prediksi, dan kita melihat nih task loss dan task akurasinya berapa dari model prediksi ini ya. Apakah akurasinya betul dan task loss-nya betul, dan ternyata lumayan bagus. Kita evaluate modelnya, ternyata lumayan bagus itunya, task loss sama task akurasinya ya.
Oke, jadi itu adalah akhir presentasi saya. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih telah memperhatikan. Tolong maafkan jika ada salah apapun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.